Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis batuan. Yang pertama, batuan beku. Batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Magma adalah batuan cair dan sangat panas yang berada di dalam kerak bumi atau perut bumi. Lava adalah magma yang mencapai permukaan bumi. 1. Batu apung. Ciri: warna keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung ringan, terapung dalam air. Cara terbentuk: dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung gas. Kegunaan: untuk mengamplas atau menghaluskan kayu di bidang industri. Digunakan sebagai bahan pengisi, filter, isolator, temperatur tinggi, dan lain-lain. 2. Obsidian. Ciri: hitam seperti kaca, tidak ada kristal-kristal. Cara terbentuk: terbentuk dari lava permukaan yang mendingin sangat dengan cepat. Kegunaan: untuk alat pemotong atau ujung tombak atau pada masa purbakala dan bisa dijadikan kerajinan. 3. Batu granit. Ciri-ciri: terdiri atas kristal-kristal kasar, warna putih sampai abu-abu, kadang-kadang jingga. Batuan ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan pinggiran sungai besar ataupun di dasar sungai. Cara terbentuk: dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Kegunaan: sebagai bahan bangunan. 4. Batu basal. Ciri: terdiri atas kristal-kristal yang sangat kecil, berwarna hijau keabu-abuan, berlubang-lubang. Cara terbentuk: dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap. Kegunaan: sebagai bahan baku dalam industri panas. Poles, bahan bangunan atau pondasi bangunan. 5. Batu diorit. Ciri: kelabu bercampur putih atau hitam bercampur putih. Cara terbentuk: dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mati pada suatu subduction. Biasanya diproduksi pada busur lingkaran vulkanis dan membentuk suatu gunung di dalam perkiraan. Kegunaan: sebagai batu ornamen dinding maupun lantai bangunan gedung dan sebagai bahan bangunan. 6. Batu andesit. Ciri: batuan bertekstur halus, berwarna abu-abu hijau, tetapi sering merah atau jingga. Cara terbentuk: berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang meletus, terbentuk ketika temperatur lava yang meleleh turun antara 900 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Kegunaan: nisan kuburan, cobek, arca untuk hiasan, batu pembuat candi. 7. Batu gabbro. Ciri-ciri: berwarna hitam, hijau, dan abu-abu gelap. Struktur batuan ini adalah masif, tidak terdapat rongga atau lubang udara maupun retak-retakan. Batuan ini memiliki tekstur panerik karena mineral-mineralnya dapat dilihat langsung secara kasat mata, dan mineral yang besar menunjukkan bahwa mineral tersebut terbentuk pada suhu pembekuan yang relatif lambat sehingga bentuk mineralnya besar-besar. Cara terbentuk: terbentuk dari magma yang membeku di dalam gunung. Kegunaan: untuk penghasil pelapis dinding sebagai marmer dinding. 8. Batu liparit. Ciri-ciri: bertekstur porfiris dan umumnya berwarna putih. Mineral pembentukannya feldspar, kuarsa, biotit, dan mungkin juga mineral berwarna gelap. 2. Batu sediman atau endapan. Batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan tanah yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Kemudian, endapan ini menjadi keras karena tekanan atau ada zat-zat yang merekat pada bagian-bagian endapan tersebut. Jenis-jenis batu endapan adalah: 1. Konglomerat. Ciri-ciri batu konglomerat adalah material kerikil-kerikil, bulat, lemak, batu-batu, dan pasir yang mereka satu sama lainnya. Cara terbentuknya: dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi
terpadatkan dan terikat. Kegunaan untuk bahan bangunan. 2. Batu pasir. Ciri-ciri batu pasir adalah tersusun dari butiran-butiran pasir warna abu-abu, kuning, dan merah. Cara terbentuknya dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Kegunaannya sebagai material di dalam pembuatan gas atau kaca dan sebagai konstruksi bangunan. 3. Batu serpih. Ciri-ciri batu serpih adalah lunak, baunya seperti tanah liat, butir-butir batuan halus, warna hijau, hitam, kuning, merah, dan abu-abu. Cara terbentuknya adalah dari bahan-bahan yang lepas dan halus karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Kegunaannya adalah sebagai bahan bangunan. 4. Batu gamping adalah atau disebut juga dengan batu kapur. Ciri-ciri batu gamping adalah agak lunak, warna putih keabu-abuan, membentuk gas karbon dioksida kalau ditetesi asam. Cara terbentuknya dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang telah mati. Rangkanya yang terbuat dari kapu tidak akan musnah, tapi memadat dan membentuk batu kapur. Kegunaannya adalah sebagai bahan baku semen. 5. Batu breksi. Ciri-ciri gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari letusan gunung berapi. Cara terbentuknya terbentuk karena bahan-bahan ini terlempar tinggi ke udara dan mengendap di suatu tempat. Kegunaannya adalah dijadikan sebagai kerajinan dan sebagai bahan bangunan. 6. Stalaktit dan stalagmit. Ciri-cirinya adalah kuning, coklat, krem, keemasan, dan putih. Cara terbentuknya, air yang larut di daerah kars akan masuk ke lubang-lubang dalam kurung dolin. Kemudian turun ke gua dan menetes-netes dari endap gua ke dasar gua. Tetesan-tetesan air yang mengandung kapur yang lama-kelamaan kapurnya membeku dan memupuk sedikit demi sedikit lalu berubah jadi batuan kapur yang berbentuk runcing-runcing. Kegunaannya sebagai keindahan alam dan kurung biasanya di gua-gua dapat dijadikan. 7. Batu lempung. Ciri-ciri batu lempung adalah coklat keemasan coklat, merah abu-abu. Cara terbentuknya adalah lempung residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan dalam kurung alterasi. Batuan beku dan ditemukan di sekitar batuan induknya. Kemudian material lempung ini mengalami proses diagnosa sehingga membentuk batu lempung. Kegunaannya adalah dijadikan sebagai kerajinan. Yang ketiga, batuan metamorf atau batuan malian. Batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan yang berat. 1. Batuan pualam atau batuan marmer dalam kurung dari batu gamping atau kapur. Ciri-cirinya, campuran warna berbeda-beda, mempunyai pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar. Bila ditetesi asam akan mengeluarkan bunyi mendesah, keras dan mengkilap jika dihapus. Cara terbentuk bila batu kapur mengalami perubahan suhu dan tekanan tinggi. Kegunaannya untuk membuat patung dan lantai atau ubin. 2. Batuan sabah. Ciri-cirinya batu abu-abu kehijauan, hijau dan hitam. Dapat dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng tipis. Cara terbentuknya terbentuk bila batu serpih kena suhu dan tekanan tinggi. Kegunaan dijadikan sebagai kerajinan, sebagai batu tulis, sebagai bahan bangunan, dan untuk membuat atap rumah semacam genting. 3. Batu genes. Ciri-ciri berwarna putih keabu-abuan, terdapat goresan-goresan yang tersusun dan dari mineral-mineral mempunyai bentuk-bentuk penjajaran yang tipis dan terlipat pada lapisan-lapisan. Dan terbentuk urat-urat yang tebal yang terdiri dari butiran-butiran mineral di dalam batuan tersebut. Cara terbentuk pada saat batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Kegunaan dijadikan sebagai kerajinan. 4. Batu sekis. Ciri-cirinya berwarna hitam,
hijau dan ungu. Mineral pada batuan ini umumnya terpisah menjadi berkas bergelombang yang diperlihatkan dengan kristal yang mengkilap dan terkadang ditemukan kristal garnet. Cara terbentuk batuan metamorf regional yang terbentuk pada derajat metamorfosa tingkat menengah. Kegunaan sebagai sumber mika yang utama. Satu komponen penting dalam pembuatan kondensator dan kapasitor dalam industri elektronika. 5. Batu kuarsit. Ciri-ciri: berwarna abu-abu kekuningan coklat merah, sering-sering berlapis-lapis dan dapat mengandung fosil, lebih keras dibanding gelas, dan terdapat butiran sedang. Cara terbentuk metamorfose dari batuan pasir. Jika strukturnya tak mengalami perubahan dan masih menunjukkan struktur aslinya, kuarsit terbentuk akibat panas yang tinggi sehingga menyebabkan rekristalisasi kuarsa dan feldspar. Kegunaan: dijadikan sebagai kerajinan, konstruksi jalan, dan perbaikan. 6. Batu milonit. Ciri-cirinya: butir-butir batuan ini lebih halus dan dapat dibelah, dan abu-abu kehitaman coklat dan biru. Cara terbentuk oleh rekristalisasi dinamis mineral-mineral pokok yang mengakibatkan pengurangan ukiran butir-butir batuan. Kegunaan: dijadikan sebagai kerajinan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.